Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan bahasan yang sudah kami buat, yaitu tentang persepsi dan pengenalan pola. Nah, kita mulai dengan persepsi. Nah, persepsi sendiri adalah proses memberi makna pada sensasi. Nah, dengan melakukan persepsi, manusia memperoleh pengetahuan baru, di mana di sini persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Nah, untuk pengertian persepsi dari para ahli, persepsi adalah seperangkat proses yang dengannya kita mengenali, mengorganisasikan, dan memahami serapan-serapan indrawi yang kita terima dari stimuli lingkungan. Ini menurut Pomeranz dalam Steinberg 2008. Kemudian ada dari Solso dan kawan-kawan tahun 2007, persepsi mengacu pada interpretasi pada hal-hal yang kita indra atau proses memberi makna pada sensasi kita. Kemudian ada Desiderato dalam Rahmat 2013, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Oke, kita lanjut ke bahasan aspek persepsi. Menurut McDowell dan Newell dalam Sudarsono dan Suarsono 2016, ada dua aspek yang melatar belakangi terjadinya persepsi, yakni aspek kognitif dan aspek afektif. Nah, aspek kognitif adalah cara berpikir, mengenali, memaknai, dan memberi arti suatu rangsangan. Sedangkan aspek afeksi atau afektif adalah cara individu dalam merasakan dan mengekspresikan emosi. Lanjut kemudian untuk faktor yang berperan atau syarat terjadinya persepsi, ini ada 5 hal. Yang pertama, adanya objek yang dipersepsi, itu terlebih dahulu. Kemudian adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Kemudian yang berikutnya, adanya alat indera atau reseptor, yaitu alat untuk menerima stimulus. Yang terakhir, saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak. Nah, untuk contoh aplikatif persepsi, misalnya rasa ketakutan. Rasa ketakutan merupakan salah satu contoh dari bentuk suatu persepsi. Dapat kita ambil contoh seandainya seseorang melihat senapan api yang diarahkan kepada dirinya. Nah, dari proses melihat secara visual tersebut, kemudian dia akan menyimpulkan dalam diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan terhadap situasi yang saat ini dihadapinya. Dia mungkin akan memiliki anggapan bahwa senapan api yang diarahkan pada dirinya tersebut sebagai suatu bentuk ancaman sehingga menimbulkan perasaan takut. Baik, kita lanjut dengan bahasan pengenalan pola. Nah, pengenalan pola melibatkan interaksi antara sensasi, persepsi, memori, dan pencarian kognitif yang bertujuan untuk mengenali pola-pola tertentu. Ada 2 faktor yang berpengaruh terhadap pengenalan pola. Yang pertama disebut dengan subject superiority effect, yakni sebuah objek akan lebih tepat dikenali apabila objek tersebut merupakan bagian dari rangkaian objek yang lain dan bukan berdiri sendiri yang terpisah dengan yang lain, atau lebih gampangnya sebuah objek atau gambar lebih mudah dikenali apabila dirangkai dengan objek-objek lain di dalam sebuah peristiwa. Yang kedua disebut dengan word superiority effect, yaitu sebuah huruf akan lebih cepat dikenal apabila huruf itu merupakan bagian dari sebuah kata dan dirangkai dalam satu kata bermakna atau kalimat daripada disajikan sendiri. Nah, demikian juga sebuah kata akan lebih cepat dikenal apabila kita itu merupakan bagian dari sebuah kalimat daripada sendirian. Kemudian untuk tahap memproses informasi ini bisa kita lihat dari 3 teknik. Yang pertama teknik penyebutan sebagian, kemudian model Sperling, kemudian model Rumelhart. Nah, bagaimana caranya kita meningkatkan persepsi dan pola? Salah satu cara untuk mengenalkan pola pada anak usia dini dengan bahan pola yang konkret atau nyata. Misalnya dengan kancing, baju, buah, sayur. Nah, pola merupakan cara bagi anak usia dini untuk mengenali ketertiban dan untuk mengatur dunia mereka dalam sehari-harinya.
Misalnya saya bangun tidur, mandi, pakai baju, sarapan pagi, dan begitu seterusnya. Nah, yang terakhir adalah contoh aplikatif yang dapat dilakukan dengan pola kognitif. Nah, ada beberapa contoh. Yang pertama, mesin vision, kemudian character recognition atau OCR, lalu ada computer aided diagnosis, speech recognition, face recognition, biometrik, lalu kemudian ada image database retrieval, yang terakhir ada data mining. Baik, sekian untuk presentasi kelompok kami. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.